Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'isruna. Maqalah ke-22, nasihat yang akan kita baca. Apa isinya daripada maqalah ini? Qila man kana bi ta'ati indallahi qariba. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana bainan nasi ghariba. Selain dengan Allah dekat, dengan manusia juga akan merasa asing. Jadi orang yang taat kepada Allah, di sisi Allah dia dekat, tapi di sisi manusia dia dalam keadaan terasingkan. Bagaimana itu? Apa sih sebenarnya tentang taat itu? Kalau kita kaji tentang istilah daripada taat, taat ini adalah al-inqiyatu wal iz'an, ketundukan dan kepatuhan. Itu adalah taat secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, yang disebut dengan taat adalah al-inqiyatu li amrillahi rasulih sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada perintahnya Allah, tunduk kepada perintahnya Rasulullah, fima amara bihi wajtanaba fima amara bihi wajtanabu ma nahaya anhu. Jadi ketika Allah memerintahkan dia, melarangnya, maka dia tunduk. Kalau kita tidak tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, kepada Allah yang larang, kita tidak jauhi, maka bukan disebut dengan taat. Maka taat ini tunduk, patuh apapun yang diinginkan Allah, patuh. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri minkum. Ini taat, tunduk. Orang yang taat kepada Allah tenang hidupnya. Orang yang bermaksiat kepada Allah, hidupnya akan sengsara. Mungkin orang yang mengatakan bermaksiat, mereka merasa nyaman. Tidak. Sebenarnya orang yang tidak taat kepada Allah, dia tidak dalam keadaan tenang. Contoh, orang mencuri, orang berzina, mereka harus sembunyi-sembunyi dalam mencurinya, dalam berzinanya harus, dalam selingkuhnya harus sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Kalau orang yang mau taat kepada Allah, panjenengan datang ke sini, mau sholat isya, mau sholat maghrib, mau sholat subuh dan sebagainya, tidak perlu sembunyi-sembunyi, datang dengan penuh ketenangan. Tapi orang yang tidak taat kepada Allah, mereka tidak akan tenang dalam hidupnya. Kemudian nasihat yang datang kepada kita ini, orang yang taat kepada Allah, dia dekat dengan Allah. Orang yang sibuk dengan Allah, dia akan dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, selain dia dekat dengan Allah, akan terasing di sekitar manusia. Kenapa? Apapun harapannya hanya ditumpukkan, dihadapkan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan karena Allah, pada akhirnya ada sesuatu yang tidak akan nyaman dalam diri kita. Apapun itu, Pak. Kekecewaan, penyesalan ketika melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu kelihatannya adalah ibadah. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu, di dalam melakukan sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Karena ada potensi ketika kita melakukan sesuatu tidak didasari dengan ilmu, ada setan yang membisiki kita bahwa itu seakan-akan baik.
Padahal sebenarnya itu buruk. Contoh, jenengan ke masjid, setan nyuruh ke masjid, ayo ke masjid. Setelah nyampe ke masjid, semua dikomentari, mulai jadi imamnya sampai makmumnya, sampai esok kedua, pertama, ketiga, dikomentari, dicela. Itu tidak mencerminkan kebaikan. Niat ke masjidnya baik, tapi perilaku setelah nyampe ke masjid tidak perilaku sesuai dengan syariat. Ada potensi setan yang habis. Tapi orang yang berilmu, itu tidak baik. Ghibah, berbicara dengan orang baik tentang imamnya, baik tentang makmumnya, itu tidak baik. Makanya kemudian apapun yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu, agar ketika kita ingin ditipu oleh setan, kita tahu ini setan sedang membisik. Setan itu memang ada dua, Pak. Ada yang berbentuk manusia, minal jinnati wan nas, ada juga yang tidak kelihatan. Makanya kemudian kita taat kepada Allah apapun, Pak. Marahnya kita kalau taat kepada Allah, marahnya karena Allah. Sampai naikkan jabatan bawahan jenengan, menaikkannya pun karena Allah. Sampai panjenengan ngasih nafkah kepada istrinya, ngasih nafkahnya karena Allah. Sehingga karena Allah berkah hidupnya. Makanya ada syarat-syarat di dalam taat itu. Di antaranya pertama adalah harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak disebut dengan taat. Makanya perilaku kita gerak dikit saja, kalau ada potensi pahala itu namanya taat. Tapi kalau ada potensi yang dihasilkan oleh gerakan kita dosa, maka itu namanya maksiat. Yang kedua, ketika kita lakukan itu sesuai dengan syariat, ini yang harus kita perhatikan. Harus kita punya rambu-rambu syariat. Kalau seumpama kita melakukan sesuatu ada yang dilanggar, yakin itu bukan dari Allah. Udah korupsi tidak apa-apa, nanti sebagiannya disedekahkan. Udah separuhnya korupsi, nanti juga pahalanya korupsinya juga akan nutupin. Tidak, itu ada bisikan setan. Harus sesuai syariat. Yang ketiga, tidak dalam maksiat. Yang keempat, tunduk lahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya tunduk secara zahir saja, tapi Pak, kita akan mencapai kepada Allah itu kalau tidak dari zahir dulu, tidak akan sampai kepada batin. Zahirnya, syariatkannya, itu akan sampai ke batin nanti. Kalau langsung ke batin, itu tidak bisa. Harus secara zahir, perbaiki dulu, liislahil jawari. Setelah itu baru panjenengan akan sampai kepada ketaatan secara batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan taat kepada Allah, dekat dengan Allah, dan juga akan merasa asing karena tidak akan butuh kepada manusia, yang dibutuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nasihat ini yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi? Penjelasan Syekh Nawawi begini: man ista'nasa bistighali ta'atillahi ta'ala, barang siapa yang menyibukkan diri, yang merasa senang dengan menyibukkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sara mustaufisan anin nas, maka dia akan menjadi merasa enggan berada di antara manusia. Bukan berarti tidak cinta kepada manusia, Pak. Ngeluh kepada manusia itu enggak mau. Tapi ketika bersaudara, kita bersaudara karena ini adalah perintah daripada Allah dan Rasulnya. Hanya enggan mengeluhkan setiap kesulitan yang kita miliki, mengeluhkan keluarga kita, mengeluhkan anak-anak kita, sampai mengeluhkan kepada harta benda kita. Kita akan tidak mau, tidak merasa nyaman ketika kita keluhkan kepada manusia. Akan tetapi ketika kita keluhkan kepada Allah, akan terus merasa nyaman dalam ketaatannya. Wal maqalatu salisatu wal isrun, dan maqalah ke-23, kila harkatu ta'ati dalilul ma'rifati, dikatakan bergeraknya pada taat dalilul ma'rifati, pertanda bahwa kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna harakatil jasmi dalilul hayati,
sebagaimana geraknya badan ini merupakan tanda adanya kehidupan. Jenengan kalau bergerak di dalam ketaatan berarti dengan pada saat itu sedang kenal dengan Allah. Sebagaimana panjenengan ketika bergerak merupakan tanda ada kehidupan. Jadi kalau jenengan taat berarti jenengan ketika taat kepada Allah sibuk dengan ketaatannya, bergeraknya taat merupakan pertanda kita kenal dengan Allah. Sebagaimana geraknya badan ini merupakan tanda bahwa kita sedang hidup. Apa maksudnya? Kata Syekh Nawawi, wal makna artinya anna ityanal 'abdi ta'ata lillahi ta'ala, bahwasanya kita mendatangkan seseorang hamba kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda alamatun ala ma'rifatillah, merupakan tanda bahwa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kasuratit ta'atu kasuratil ma'rifatu. Ketika kita ini semakin banyak taat kepada Allah, berarti kita semakin banyak kenal kepada Allah. Wa idza qallat. Ketika kita sedikit taat, maka sedikit pula kita kenal kepada Allah. Kenapa? Li'anna dhahira mir'atul batin. Karena dhahir ini merupakan pertanda, merupakan cermin daripada batin. Kalau kita jarang sholat, tidak sholat, tidak puasa, bicara tentang Allah, ini, kita tidak bisa. Harus sesuaikan dulu secara dhahir dekat dengan Allah, baru batinnya. Pesan Imam Syafi'i mengatakan begini: idza lam tasdal nafsaka bitta'ah bil haqqi sawaratka bil batil. Jika kita tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, dengan sesuatu yang hak, maka panjenengan akan menyibukkan diri di dalam kebatilan. Maka semoga malam hari ini kita semua walaupun sedikit di dalam mengkaji kitab ini, kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin kenal lagi kepada Allah. Dengan cara-cara ilmu, insyaallah kita akan lebih mengenal kepada Allah. Dan juga insyaallah semoga kita